Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Risa. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Kali ini saya akan share soal tes wawasan kebangsaan CPNS. Oke, langsung aja kita ke soalnya ya. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1, yaitu Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, dan E. 26 Juni 1945. Jawabannya yaitu C. 18 Agustus 1945. Soal nomor 2, Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 prakara atau 3 asas, yaitu A. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, B. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, C. Persatuan, kerakyatan, keadilan, D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan, dan E. Kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Jawabannya adalah E. Kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Soal nomor 3, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat A. Aktual, statis, dan antisipatif, B. Aktual, dinamis, dan antisipatif, C. Faktual, statis, dan pragmatis, D. Faktual, dinamis, dan preventif, E. Aktual, statis, dan responsif. Jawabannya adalah B. Aktual, dinamis, dan antisipatif. Soal nomor 4, ideologi Pancasila berdasar pada hakikat, sifat, kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Jawabannya adalah A. Ketuhanan. Soal nomor 5, teks-teks yang termuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk A. Membatasi kekuasaan pemerintah, B. Memberikan kekuasaan tak terbatas pada pemerintah, C. Jaminan atas kewajiban politik rakyat, D. Kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum, E. Kekuasaan hukum di atas parlemen. Jawabannya adalah A. Membatasi kekuasaan pemerintah. Soal nomor 6, Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang A. Tertulis, fleksibel, solid, B. Tidak tertulis, fleksibel, rigid, C. Tertulis, fleksibel, rigid, D. Tidak tertulis, toleran, rigid, E. Tertulis, toleran, solid. Jawabannya adalah C. Tertulis, fleksibel, rigid. Soal nomor 7, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara pada founding father sebagai berikut kecuali A. Supomo, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Soekarno, E. Hos Cokroaminoto. Jawabannya adalah E. Hos Cokroaminoto. Soal nomor 8, pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga-lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh A. Perdana Menteri, B. Presiden, C. Wakil Presiden, D. BPUPKI, E. PPKI. Jawabannya adalah B. Presiden. Soal nomor 9, problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeinginan adanya A. Stabilitas ekonomi, B. Swasembada pangan, C. Pemusatan kekuasaan, D. Pembatasan kekuasaan, E. Kontrol sosial. Jawabannya adalah D. Pembatasan kekuasaan. Soal nomor 10, sumber hukum Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Berikut yang termasuk sumber hukum formal kecuali A. Undang-undang, B. Kebiasaan, C. Keputusan-keputusan hakim, D. Traktat, E. Pancasila. Jawabannya adalah E. Pancasila. Soal nomor 11, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi adalah pengertian dari sifat kedaulatan A. Asli, B. Abadi, C. Tunggal, D. Tidak terbatas, E. Terbatas. Jawabannya adalah A. Asli. Nomor 12, sejalan dengan perubahan politik pemerintah kolonial, Wahidin Sudirohusodo yang sejak tahun 1901 menjadi redaktur majalah Retno Dumilah. Melalui majalahnya mempropagandakan pentingnya A. Kesehatan, B. Koperasi, C. Pendidikan, D. Politik, E. Militer. Jawabannya adalah C. Pendidikan. Nomor 13, pada tanggal 20 Mei 1908 di Sofia oleh pelajar-pelajar di sana didirikan organisasi bernama Budi Utomo dengan ketuanya adalah A. Wahidin Sudirohusodo, B. Sutomo, C. Suraji, D. Gunawan Mangunkusumo, E. Pangeran Aryo Notodirojo. Jawabannya adalah B. Sutomo. Soal nomor 14. Ketua Indisci Vereniging Nasir Datuk Pamuntja menegaskan politik sebagai sendi perjuangan rakyat Indonesia. A. Etis, B. Dividi et impera, C. Solidaritas, D. Swadaya, E. Non-koperasi. Jawabannya adalah E. Non-koperasi. Soal nomor 15. Perkembangan Perhimpunan Indonesia menjadi organisasi politik terutama merupakan hasil usaha A. Sutomo, B. Iwakusuma Sumantri, C. Nasir Datuk Pamuntja, D. Muhammad Hatta, E. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Jawabannya adalah D. Muhammad Hatta. Soal nomor 16. Pemberontakan PKI di Madiun dipimpin oleh A. Amir Syarifuddin, B. Kartosuwiryo, C. Amir Fatah, D. Tengku Daud Beurel, E. Kahar Muzakkar. Jawabannya adalah A. Amir Syarifuddin. Soal nomor 17. Republik Demokrasi Timur Leste saat ini belum dikategorikan sebagai anggota ASEAN sepenuhnya. RDTL masih diberikan status A. Spektator, B. Observer, C. Bystander, D. Watcher, E. Witness. Jawabannya adalah B. Observer. Soal nomor 18. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci proses pendirian gerakan non-blok sejak awal adalah sebagai berikut, kecuali A. Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasir, B. Presiden Ghana, Kwame Nkrumah, C. Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, D. Presiden Indonesia, Soekarno, E. Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Jawabannya adalah E. Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Soal 19. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan Colombo Plan adalah program pelatihan penanganan A. Banjir, B. Baby Bomb, C. Kemiskinan, D. Drug Abuse, E. Tsunami. Jawabannya adalah
D. Drug abuse. Lanjut, soal nomor 20. Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dengan perolehan suara terbanyak yaitu 184 pada resume session sidang Majelis Umum PBB ke-65 di A. Jakarta, B. London, C. New York, D. Den Haag, E. Kyoto. Jawabannya adalah C. New York. Oke, soal TWK-nya sampai sini dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.